Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mohon izin dibuka aja ya Bu ya. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, terutama kesempatan untuk menikmati hidup kita sampai kita ketemu bulan Ramadan ini. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah selalu kita berharap kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ada keberkahan, ada keridhoannya di setiap langkah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta para pengikutnya dari dahulu sampai yaumil akhir nanti. Insya Allah kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah, umatnya yang akan menjalankan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya satu lagi, umatnya yang akan mendapatkan pertolongannya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di sini ya ibu-ibu. Insya Allah segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sakitnya itu dijadikan wasilah oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berkenan untuk bersilaturahim di TCI ini, di Taman Cilegon Indah ini. Alhamdulillah karunia Allah yang Allah berikan kepada saya pribadi, sudah begitu lama di TCI ini. Terakhir kapan gitu sampai lupa lagi ya Bu ya, saking lamanya tidak ke TCI. Dan alhamdulillah berkat Bu Hanifah kemudian Bu Indah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim kepada ibu-ibu, bersama ibu-ibu, bersua bersama ibu-ibu, kita berbagi yang saat ini sebentar lagi kita akan menjalankan bulan puasa, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bagi siapakah bulan yang sangat ditunggu-tunggu ini? Kita tahu, kita sudah banyak sudah banyak mendengar gitu ya Bu ya, sudah melihat bagaimana bulan yang sangat ditunggu-tunggu ini gitu ya, sangat luar biasa. Sebetulnya saya tidak pakai ini juga kedengeran. Gak usah pakai ini ya. Kedengeran gak Bu suara saya? Oh, ada yang kedengeran. Oke, baik. Di belakang kedengeran Bu? Kurang ya? Oh ya udah. Baik. Pakai ini saja karena Bu guru TK biasanya kenceng suaranya Bu, jadi kalau pakai ini tambah kenceng, kasihan gitu yang lainnya. Ala kulli hal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah kita nikmati saja ya ibu-ibu suasana seperti ini. Kembali, siapa orang yang menunggu bulan Ramadan tiba ini? Ada beberapa kriteria ketika menyambut Ramadan ini. Yang pertama, orang yang biasa-biasa saja ketika bulan Ramadan ini, seperti hari biasa gitu ya, tidak ada efek, kemudian tidak ada persiapan apalagi gitu, yang biasa-biasa saja. Kemudian ada juga orang yang takut menghadapi bulan Ramadan ini. Siapa orang yang takut menghadapi bulan Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang memang mencari dunia selain di bulan Ramadan. Ya, begitu datangnya bulan Ramadan jadi menghambat
bagi orang yang memang cinta dunia, menghambat kegiatannya dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena income-nya itu nggak ada, income-nya itu nggak datang kepada dia. Siapakah itu? Mungkin yang biasa kerja malam, ya Bu ya, ibu-ibu yang biasa kerja malam, tanda kutip gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin yang biasanya ibu-ibu yang warung Tegal itu restoran gitu ya, itu sedih banget, takut gitu datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Income-nya nggak ada yang masuk saat bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi kalau sekarang mah lain ya Bu ya, beda dengan zaman dulu. Apalagi waktu saya kecil, semuanya di pasar, di warung, apalagi di jalan raya itu tutup semuanya gitu. Dan tidak ada yang namanya kaki bergelayutan, betul tidak ada gitu ya. Tapi sekarang jangankan ditutup, ada kelihatan kaki, dengan begitu bebasnya gitu ya. Mereka memperlihatkan gitu ya, tidak berpuasanya mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Itulah orang yang takut. Juga tadi ada yang menanti-nantikan, senang datangnya bulan Ramadan itu. Sama seperti halnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam satu riwayat menyampaikan sahabat Rasulullah ini berdoa. Berdoanya jauh-jauh hari. Berdoanya itu kalau kita diajarkan sama para kiai, sama asatid gitu ya, kemudian sama tetangga kita juga yang memang betul paham agama gitu, 3 bulan kita persiapannya, 3 bulan kita berdoanya. Tapi para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat ini selalu berdoa, memohon kepada Allah, ingin cepet-cepet Ramadan itu datang, dinanti-nantikan. Gembira sekali bulan Ramadan itu datang. Kemudian istimewanya para sahabat ini 6 bulan sebelum Ramadan berdoa biar disampaikan waktunya ke Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan pun gitu ya, para sahabat itu selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah, ya Allah. Jadi begitu datang Ramadan seneng. Ketika Ramadan itu ingin selesai, ingin berpisah, para sahabat itu sedih. Beda dengan kita. Alhamdulillah, sebentar lagi mau lebaran, mau pakai baju baru, mau pakai mukena baru, mau apalagi mau ketemu sama sanak saudara gitu ya. Mungkin sebagian orang, insya Allah di TCI nggak seperti itu. Mungkin sebagian seperti itu. Tapi para sahabat ketika mau meninggalkan bulan Ramadan itu sangat-sangat bersedih gitu ya. Dan insya Allah kita tidak terlambat untuk selalu berharap kepada Allah. Nyawa tidak tahu, siapa yang tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara ini. Tidak terlambat kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan tiba, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum bagaimana kita mendidik anak-anak sambil jalan ya Bu ya. Ada persiapan yang harus kita lakukan menjelang bulan Ramadan tiba. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali yang kita lakukan adalah amantu billah, beriman kepada Allah, yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah, dan perintah Allah ini tidak sembarangan loh. Ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman. Tidak semuanya Allah panggil. Tidak, ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam, tidak. Tapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin akan adanya Allah, bagi orang-orang yang yakin akan pahalanya di bulan Ramadan itu sungguh luar biasa. Man shauma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin akan adanya Allah, bagi orang-orang yang yakin dengan pahalanya bulan Ramadan, barang siapa yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keadaan yakin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan habis, setelah Ramadan selesai, diibaratkan menjadi bayi lagi yang baru lahir, nol dosa-dosanya. Tapi kemudian ketika di bulan Ramadannya tentunya melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah, kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah, juga yang diwajibkan oleh Allah dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Ada lagi di bulan Ramadan ini, man qoma, tadi mas saum, sekarang man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, ini berdiri di sini bukan berdiri saja, bukan berdiri nonton saja, bukan berdiri begitu saja, tapi perintah berdiri di sini adalah sholat, melakukan sholat di bulan Ramadan. Tidak lagi menyampaikan dalam hadis ini Rasulullah siapa yang berdiri atau melaksanakan sholat fardu, tidak. Sholat sunnah apapun yang dilakukan di bulan Ramadan dengan keyakinan kepada Allah, maka diibaratkan bayi yang baru lahir, nol dari dosa. Mau nggak Bu seperti itu? Mau banget ya Bu ya, luar biasa. Itu kelebihannya umat Islam, itu bonus dari Allah. Sudah diskonnya, sel-selnya itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari selama 1 bulan itu sudah disediakan oleh Allah. Jadi persiapkan iman kita, persiapkan diri kita. Kita yakin, kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus kita siapkan adalah ilmu. Ya Bu ya, ilmu. Sudah banyak para asatidz, para kiai gitu ya sudah menyampaikan ilmu tentang sekitar bulan Ramadan, yang membatalkan puasa, yang mensahkan puasa dan sebagainya, tentang sekitaran bulan puasa. Di sana dilanjutannya dari surat Al-Baqarah ayat 185 sampai selesai itu ada, semuanya itu ada. Itu ilmu kita yang harus kita pelajari bagaimana caranya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah tadi setelah ilmu adalah harta kita. Kenapa kita harus mempersiapkan harta kita? Karena nanti di bulan Ramadan itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebaikan itu akan berlipat ganda. Selain zakat fitrah, ada yang lebih hebat, ada yang lebih luar biasa, ada yang lebih dahsyatnya lagi di bulan Ramadan ini, infak dan sedekahnya. Persiapkan harta kita. Jangan sampai kalau yang belum beli baju lebaran dari sekarang. Kalau yang mau bikin kue, pesen dari sekarang. Ya, biar apa? Untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kalau orang Arab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah 11 bulan mencari nafkah gitu ya, mencari uang itu untuk 1 bulan full di bulan Ramadan itu tidak kemana-mana. Jadi mereka ini khusus bulan Ramadan ini, mungkin yang dekat dengan Masjidil Haram gitu ya Bu ya, luar biasa gitu. Mereka iktikaf tiap hari, bukan 10 hari menjelang selesai, bukan, tapi dari awal. Orang yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram, orang yang dekat-dekat dengan Masjidil Nabawi itu dipersiapkan selama 11 bulan itu mencari harta itu untuk 1 bulan itu. Banyak infak, banyak sedekah. Karena apa? Di bulan Ramadan ketika kita bersedekah, berinfak, maka 100 kali lipat. Ya, di surat Al-Baqarah itu ini di bulan luar Ramadan ketika kita berinfak itu
maka dari 1000 itu akan tumbuh menjadi 1000, satu pohon akan tumbuh menjadi satu pohon, kemudian dari satu pohon itu akan tumbuh menjadi 700 pohon, 700 batang. Dari 700 batang itu akan tumbuh lagi beratus-ratus buah. Apalagi ini ketika kita berinfak bersedekah di bulan Ramadan, berlipat ganda. Makanya para sahabat itu luar biasa menyambut bulan Ramadan itu ya, dan sangat gembira sekali. Disinilah perlunya keteladanan kita. Bagaimana anak kita berpuasa saat bulan Ramadan kalau kita persiapannya biasa-biasa saja, gitu ya. Pengalaman gak usahlah kalau luar biasa para ulama, para sahabat. Saya aja sejak dulu Bu, kalau persiapan bulan Ramadan itu Ibu, seminggu sebelum Ramadan itu semua rumah dibersihkan. Dulu bapak saya itu guru ngaji, ya, muadzin di masjid. Jadi luar biasa zaman dulu anak murid itu takzim sekali sama guru itu ya Bu ya, hormat banget sama guru itu. Jadi bulan puasa itu rumah itu semuanya dibersihkan sama murid-muridnya, dicat, bukan cat dulu kayak sekarang, bukan cat vinilek, bukan. Catnya apa Bu zaman dulu? Ini nggak ada yang samaan dengan saya ya, usianya Mahmud semua di sini Bu. Jadi malu saya yang paling tua itu Bu. Jadi zaman dulu itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu saya kecil itu ya, dari kecil dididik sama bapak seperti itu. Ini sekalian bagaimana kita mendidik anak-anak kita biar seneng gitu ya, Ramadan ini. Dan itu yang bapak saya lakukan dan sampai saat ini saya lakukan gitu ya Bu ya. Persiapan di rumah dicatnya pakai kapur apa? Dulu tuh Bu, kapur apa namanya ya? Kapur namanya Bu, bukan cat dulu itu. Karena rumahnya dari bilik gitu ya. Terus apalagi sejadah, mukena, semuanya tiker sampai tiker dibawa ke kali dicuci. Selain itu apa? Hari berikutnya membersihkan masjid. Semua anak terlibat membersihkan masjid yang segitu besarnya gitu ya. Dibersihkan, anak-anak muridnya dibawa. Gitu ya, dibersihkan. Setelah itu baru anak-anak muridnya ini sama bapak saya itu dibawa ke makam. Untuk apa ke makam? Salah satunya ziarah, yang terpenting adalah membersihkan makam itu. Itu yang dilakukan oleh bapak saya itu ya. Makanya kalau sekarang yang ya minimal kita bersih-bersih, libatkan anak-anak kita gitu ya. Biar apa? Biar anak-anak merasa bahwa ini loh gitu ya. Selain di sekolah, nah ini Bu ada mungkin untuk para asatidnya di sini ya, asatidah di mana? Di TCI ini. Jadi dinyanyikan, bunda-bunda dinyanyikan. Nyanyinya apa? Nyanyinya itu kini saatnya Ramadan. Tuh jadi lupa lagi. Padahal ini ciptaan saya sendiri tuh waktu di Asyuhada Bu. Di Asyuhada saya 9 tahun ngajar TK. Tiba saatnya Ramadan telah datang. Aduh tuh sampai lupa lagi ya. Tiba saatnya kita berpuasa agar menjadi orang-orang yang takwa. Jadi dipelajari kepada anak-anaknya juga sungguh gitu. Jadi luar biasa bergembira menyambut bulan Ramadan itu. Di sekolah jadi ada kerjasama antara TPQ, di sini namanya apa? TPQ atau apa? Oh ya, antara LTTQ sama wali murid itu. Jadi nah di TPA, di Taman Penitipan, bukan Taman Pendidikan Al-Quran ya Bunda. Di Taman Penitipan anak itu, sekalipun bu gurunya ada yang menggendong karena dari 0 tahun sampai 6 tahun di kami di TPA Tiara, setiap menjelang Ramadan 2 pekan sebelum Ramadan, bu gurunya sibuk menyiapkan ini tulisan-tulisan berpuasa, marhabannya Ramadan, ayo kita puasa gitu ya. Nanti sama anak-anak yang kecil-kecil itu usia 2 tahun, 3 tahun dibawanya kemana? Tarhib Ramadan. TPA Tiara itu suka ada itu gitu ya.
Jadi mengadakan tarhib Ramadan. Anak-anak itu jadi senang Bu. Anak-anak itu jalan mengelilingi komplek, karena adanya di komplek ini di mana, di PCI gitu ya, di PCI bukan TCI, di PCI. Jadi muter-muter keliling komplek sampai anak-anak sebesar ini gitu Bu ya, bawa spanduk gitu ya, mengingatkan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Ini loh sebentar lagi bulan Ramadan gitu. Jadi anak-anak harus dilibatkan. Anak-anak merasa gembira. Anak-anak ini tidak fobi sama puasa karena tidak makan, tidak minum. Jadi diengehkan dulu dari tempat atau dari lingkungannya. Karena apa? Pendidikan lingkungan itu luar biasa. Banyak sekali, berpengaruh sekali. Lebih besar pendidikan anak ini dari lingkungan. Jadi di lingkungan LTTQ ini diengehkan selain anak-anak, juga wali muridnya, juga masyarakat sekitarnya. Ini loh sebentar lagi kita akan didatangi oleh bulan Ramadan. Jadi gitu, pendidikan terhadap anak itu lingkungan dulu, dari lingkungan. Setelah lingkungan, baru ibu-ibu yang dirahmati Allah, teladan. Ya, teladan dari kita sebagai orang tua, ya. Teladan kita di sekolah, di LTTQ diajarkan bagaimana nanti bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan. Di rumah pun seperti itu diajarkan. Jadi harus klop antara pendidikan di LTTQ, cara mengajar di LTTQ, kemudian kita ajarkan juga di rumah. Jadi sinkron kalau seperti itu, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini terutama teladan kita di rumah, ya. Bagaimana anak mau gembira, bagaimana anak mau seneng didatangi bulan Ramadan, akan datangnya bulan Ramadan. Sementara ibu-ibunya, apalagi saat ini ibu-ibu yang di sana gitu ya, di kampung, dan sekarang mah di kampung pun ibu-ibunya itu sosialita, sosmed semua gitu ya. Sementara seminggu lagi sebelum Ramadan sibuk cari apa Bu? Cari baju. Sibuk ibu-ibunya cari baju. Bagaimana anak kita nanti ini yang kecil-kecil mau bisa bergembira menyambut bulan Ramadan, sementara ibu-ibunya pun seperti itu. Karena apa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Pelajaran yang paling utama, pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Selain di lingkungan juga di rumah. Di rumahnya seperti apa? Sekalipun paling terbesar lingkungan memberikan pelajaran kepada anak-anak kita terhadap pendidikan, jangan lupakan madrasatul ula. Ibu di rumah, madrasah yang paling pertama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, teladan. Jadi setiap bulan Ramadan itu sangat dinanti-nantikan gitu ya. Kenapa? Saya ini sama bapak saya dulu Bu, waktu SD, dari sejak SD diajarkan sama bapak saya ketika malam 21 itu ke masjid. Ke masjid. Ini teladan, berhubungan dengan teladan. Ke masjid, dibawa ke masjid. Untuk apa dibawa ke masjid? Tadarus. Jadi tidak tidur. Nanti tidurnya. Terus sampai jam berapa di masjid? Ini bapak saya ya Bu ya, bersama anak-anak semuanya gitu. Ke masjid, ngaji di sana bersama murid-muridnya. Murid-muridnya yang sudah fasih baca Al-Qur'an. Dibawa ke masjid, tadarus di masjid, waktunya istirahat ada? Ada waktu istirahat, Malah istirahatnya apa Bu? Masih ingat aja dulu itu ya. Sampai sekarang teringat, tidak akan terlupakan gitu. Bapak saya ya Allah, mudah-mudahan merahmati beliau ya, karena beliau sudah wafat. Istirahatnya apa Bu? Nonton TV. Dilarang sama bapak? Enggak. Sebentar, istirahat sebentar, nonton TV, balik lagi ke masjid. Kalau dulu kan TV tidak banyak yang punya Bu ya. Tahun berapa itu? Pokoknya tahun sekian aja gitu ya Bu ya. Tidak banyak yang punya, cuman satu gitu ya dari satu kampung itu. Nonton TV, tapi kemudian kembali lagi ke masjid.
kembali lagi ke masjid, biasa makan, minum segala macam. Terus apa lagi? Suaranya dikencengkan, suaranya pakai pengeras suara. Itu lagi SMP saya diajarkan seperti itu. Terus menerus sampai menjelang takbiran. Dari 21 sampai menjelang takbiran itu bolak-balik ke masjid. Pas waktunya sahur kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah sahur kita kembali lagi, waktunya subuh kembali lagi ke masjid. Sama bapak diajak lagi ke masjid. Setelah di masjid, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pulang jam 8. Baru pulang ke rumah jam 8. Karena dulu yang saya alami ketika kecil, setiap Ramadan itu sekolah libur. Setiap Ramadan itu dulu, bukan kayak sekarang. Malah sekarang luar biasa kesempatan untuk anak-anak kita, pembiasaan untuk anak-anak kita terbuka lebar, selebar-lebarnya. Di sekolah diadakan, di rumah juga iya, terus kemudian di lingkungan juga iya. Tinggal bagaimana kemauan kita sebagai teladan untuk mendidik anak-anak kita. Karena apa? Anak-anak apalagi usia 3 tahun itu meniru apa yang kita lakukan, ditiru oleh anak-anak kita. Yuk kita berbuat baik, menjadi teladan yang baik, menjadi figur yang baik untuk anak-anak kita. Fahamkan anak-anak kita, beri pelajaran anak-anak kita, mengajarkan anak tentang rukun Islam dan pengamalannya. Karena ada lagi salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan kita sebagai orang tua. Menguatkan kita sebagai orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak-anak yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih, putih, bersih. Tinggal bagaimana orang tuanya, apa orang tuanya ini akan menjadikan anak itu Yahudi, akan menjadikan anak itu Nasoro, dan akan menjadikan anak itu Majusi. Itu tergantung para orang tuanya. Orang tua, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu ya Bu ya. Jadi jauhkanlah kalian, diri kalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Teladan, yang paling utama teladan. Terus bagaimana biar nggak bosen mengajarkan anak-anak untuk berpuasa? Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Jadi sahabat ini disuruh memeriksa lingkungan yang ada di sekitarnya di kampung itu untuk memeriksa siapa yang saat ini berpuasa. Jadi ada sahabat Rasulullah tuh, siapa yang saat ini berpuasa lanjutkan puasa, dan siapa yang saat ini tidak berpuasa maka berhenti untuk makan. Nanti nunggu maghrib, itu suruhan berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Asyura. Terus bagaimana dengan anak-anak? Ajak anak-anakmu ke masjid, ajak anak-anakmu puasa. Jadi para sahabat itu mengajak anak-anaknya. Diingatkan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa bawa mainan. Ternyata harus bawa mainan buat anak-anaknya. Kalau di Turki itu ibu-ibu pernah lihat saya postingan di Turki. Di Turki itu masjid, tapi ada khusus untuk anak-anak bermain. Untuk apa? Untuk pembiasaan anak-anak biar dekat dengan masjid. Jangan ini mah ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin di kampung sana, di kampung yang tempat tinggal saya di Kampung Larangan gitu ya, anak-anaknya ya Allah ke masjid luar biasa, banyak sekali anak-anaknya ke masjid. Di masjidnya ngapain? Rame banget. Anak-anak yang rame di masjid itu ternyata ayah dan ibunya di rumah. Malah anak-anak ini yang sadar sendiri ke masjid, sementara ayah ibunya asik di rumah. Ayahnya asik minum kopi, ibunya asik main gadget, sementara anak-anaknya pada
ke masjid. Di sanalah anak-anak ibu dan bapaknya di rumah itu mencari kebebasan di masjid. Karena di rumah mas serba dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini takut pecah, megang ini juga iya, dan segala macam, pegang gunting pun tidak boleh, segala macamnya. Jadi melepaskannya itu di masjid. Coba dibawa sama ayahnya, coba dibawa sama ibunya ke masjid. Biasakan anak-anak seperti ini. Tidak masalah kalau saya sudah biasa, Bu. Anak-anak mau rame, anak-anak mau jungkir balik, Allah silakan saja. Orang itu dunianya anak-anak seperti itu. Ya. Jadi inilah lahan kesabaran kita sebagai orang tua yang harus menjadi teladan. Terus apalagi tadi kisah sahabiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak berpuasa anak-anak itu, kemudian diajak berpuasa, ada anak-anak yang nangis, mau apa? Kehausan, pengen pengen buka puasa. Kemudian sama sahabiahnya itu, karena tadi dia diharuskan oleh Rasulullah membawa mainan yang tadi diberikan ke anak itu biar bermain, sampai pada akhirnya maghrib itu tamat berpuasa. Itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun berarti kelas 2 atau kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 ya Bu ya. Pelajaran lagi. Sampai-sampai ibu-ibu yang dirahmati Allah, silahkan mau disebut tega atau apatah gitu ya, mengajarkan kepada anak-anak ini, anak saya dari mulai pertama sampai keempat itu, mulai dari TK, apalagi sekarang ya Bu ya, TK sudah ada luar biasa, dan mengajarkan ibu-ibu ketika puasa itu, kalau sekarang untuk saat ini nantilah gitu ada puasa embedug. Tahu nggak Bu embedug? Embedug itu ketika zuhur boleh buka, tapi nanti dilanjut lagi gitu. Kalau untuk kita saat ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali seperti itu mengajarkannya. Jadi pertama gitu ya, ikut sahur, libatkan anak sahur, bangunkan anak untuk sahur, karena itu salah satu pelajarannya gitu ya. Nah setelah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa permainan apa? Saya sudah nyiapkan ini slide tadi itu ya, tidak ada ini. Disiapkan apa? Permainan yang bermacam-macam. Kalau zaman dulu waktu saya Bu ya, permain bukan bekel, tapi apa? Batu yang kecil-kecil itu gitu ya Bu ya, dilemparin, ditangkap gitu. Itu permainan saya waktu kecil. Jadi tidak terasa waktunya itu. Setelah main itu, atau mungkin sekarang bekel atau apalagi congklak Bu ya. Tapi jangan ditinggal sendiri saja, kitanya juga harus ikut terlibat gitu ya. Setelah itu kan capek anak-anak, pasti tidur, waktunya sholat kita bangunkan. Dan itu memang luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa, sangat melelahkan bagi seorang ibu. Karena apa? Pagi-pagi kita ajak anak-anak sahur jam 8 nih, jam 8 waktu itu saya lagi mudik gitu ya, jam 8 itu anak-anak sudah ngerengekkan ya Bu ya. Umi haus, Umi pengen makan, minum sedikit aja minum. Tapi saya biarkan saja. Kok kuat ya? Tapi ya itu pelajaran, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, disiplin ya. Karena apa? Belajar juga dengan Ramadan ini, belajar disiplin ya. Disiplin bagaimana cara berbuka. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ajarkan anak-anak kita juga selain itu, diajarkan keutamaan puasa, bercerita. Ya Bu ya. Kan ibu-ibu ahli bercerita. Masa iya di tetangga mah bisa bercerita teman-teman sampai lama berjam-jam. Sementara di rumah bercerita ke anak, jangankan bercerita, anak-anak yang laporan pun, mama tadi aku ketemu sama teman-teman, mama asik aja sih dengan itu ya, dengan HP-nya. Nah itulah kita gitu ya, ibu-ibu gitu. Jangan sampai seperti itu. Libatkan anak-anak kita gitu ya Bu ya. Jadi bercerita
ajarkan cerita. Banyak sekarang cerita dari mulai yang terpendek sampai yang terpanjang gitu ya Bu ya. Jadikan kita ini sebagai model untuk anak-anak kita ini yang baik-baik gitu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bercerita kepada anak-anak sebentar saja, tidak usah panjang-panjang, sebentar saja. Apalagi sekarang ada TBM ya Bu ya. TBM itu ada komunitas TBM. TBM itu Taman Bacaan Masyarakat gitu ya. Di sana banyak buku-buku. Di sini sudah ada TBM kah? Ini program pemerintah. Biar ibu-ibunya tidak asik dengan sosmed. TBM itu. Jadi ke perpustakaan yaitu TBM sudah disediakan oleh pemerintah. Di sini belum ada ya. TPA Tiara sudah mau Bening Tiara sudah mau dua membuka layanan TBM untuk masyarakat. Pertama di Pulau Merak, nanti di kami di TPA Tiara mau buka TBM, itu Yayasan Bening Tiara. Untuk apa? Itu untuk biar kita ini membiasakan baca buku, jangan bacanya sosmed saja. Karena dengan baca buku itu pintunya ilmu yang sangat luar biasa dengan banyak membaca. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain bercerita tentang bagaimana keutamaan mendidik anak, baik 5 menit lagi. Selain bercerita ya tentang larangan puasa, kita harus tadi ilmu ya Bu ya. Orang tua memberikan contoh tauhid yang baik dari awal, bukan pas puasanya tapi dari awal. Bagaimana menyambut bulan Ramadan ini? Kita libatkan anak-anak menghias rumah. Marhaban ya rumah. Ibu sudah dihias rumahnya Bu? Sudah. Bagi yang belum, libatkan anak-anak. Kita bikin apa ya? Atau mungkin bisa bikin burung-burungan gitu. Kan ini nih sebentar lagi kita puasa. Ayo lomba, kakak, adik, kakak beli origaminya, kertas origaminya. Kan ibu-ibu sekarang kreatif banget kreatif. Kreatif ini jangan sosmed ya Bu ya. Kreatif dan hal positif. Kreatif, libatkan anak-anak kita gitu ya. Entah itu bikin burung, bikin masjid, bikin gambar. Bukan bikin burung nggak bisa. Bikin gambar masjid, gambar dan segala. Sampai saat ini padahal anak-anak saya karena memang dibiasakan dari dulu seperti itu Ibu ya. Sampai saat ini kemarin. Jadi yang sibuk saya sama abinya karena anak-anaknya sudah pada besar. Anak yang satu udah di SMP, udah mau ke SMA di pondok. Anak yang satunya lagi sudah kuliah, sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Anak yang satunya lagi di rumah ada 3 sibuk sendiri. Kita berdua suami istri gitu gua. Abinya yang guntingin merek. Ini merasa gembira datangnya bulan Ramadan. Abinya yang guntingin merek-mereknya, saya yang nempel-nempelinnya. Abinya yang nyapu-nyapu rumah dan segala macam ini dibersihkan gitu. Sampai saat ini kenapa? Dibiasakan, terbiasa dari kecil. Begitu pula dengan anak-anak kita. Nih masih Mahmud semua. Libatkan anak-anak kita untuk menghias. Belum terlambat Bu. Belum terlambat biar anak-anak kitanya merasa gembira, merasa senang dengan bulannya Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah berikan reward. Karena itu yang saya alami. Berikan reward. Rewardnya apa? Kalau dulu saya senang banget dikasih sama bapak itu suruh mengkhatamkan 1 bulan 1 juz waktu gadis itu, waktu SMP. Diberinya kerudungnya apa? Kerudung yang panjang kerudungnya kan zaman dulunya Bu ya, cuman digini aja gitu. Terus apalagi kain, diberikan kain. Jadi berikan reward. Selain itu banyaklah reward. Ketika sudah selesai, sudah tamat sampai zuhur gitu ya Bu ya, sampai zuhur, sekalipun itu buka dan puasa lagi, ucapkan paling tidak luar biasa, alhamdulillah sudah kuat. Rewardnya itu saja gitu ya. Dan insya Allah anak-anak kita juga dengan sungguh luar biasa, dengan peluk, dengan cium, anak kita itu sudah seneng gitu ya, sudah seneng. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah tips-tips bagaimana kita mengajarkan anak kita biar senang sekali menyambut bulan Ramadan ini, untuk berpuasa, untuk terlibat di bulan puasa
Tadi yang saya tekankan adalah teladan, ya. Teladan dari kita dan kemudian kreativitas kita juga dituntut biar anak-anak tidak bosan, biar anak-anak juga tidak cepat lapar. Bagaimana kita bersikap kepada anak-anak, bagaimana kita mengalihkan perhatian yang dari lapar tadinya menjadi tidak lapar. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, banyak salahnya, semuanya datang dari kebodohan saya pribadi. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dari 10